Halo, selamat siang, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersama saya dengan Meyana, kita akan belajar dari firman Tuhan dalam renungan singkat pada hari ini. Saudara-saudara pernah nggak mendengar ungkapan "Don't judge a book by its cover"? Saya yakin kita semua pasti sering atau pernah mendengarnya ya. Nah, lantas apa sih sebenarnya definisi daripada pernyataan tersebut? Dari terjemahan bebas yang bisa saya temukan di sini, makna ataupun definisi daripada ungkapan ini adalah jangan menilai buku dari sampulnya. Kiasan ini digunakan untuk mengingatkan kita agar tidak mengambil kesimpulan atau membentuk pendapat tentang seseorang atau sesuatu hanya berdasarkan penampilan luarnya atau dari sampulnya. Nah, penampilan luar sering menipu. Sesuatu yang terlihat biasa atau buruk di luar bisa jadi sangat baik, berharga, atau menarik di dalamnya. Kita harus meluangkan waktu untuk mengenal atau mendalami sesuatu sebelum membuat penilaian. Misalnya saja kita bisa ambil contoh di sebuah restoran kecil ya, tampaknya usang, tetapi ternyata makanannya yang disajikan ataupun dijual di sana sungguh luar biasa enak ya. Nah, benar-benar kita jangan menilai buku dari sampulnya dalam hal ini. Nah, yang kedua, kita ambil contoh berikutnya adalah awalnya saya kira dia seorang yang sombong atau saya melihat dia seperti cuek dan lain sebagainya karena penampilannya yang terlihat garang ataupun judes. Namun ternyata saat dia menyapa, dia sangatlah ramah orangnya dan baik. Saya seharusnya tidak menilai buku dari sampulnya. Nah, saudara-saudara, sekarang kita melihat dari sisi guru agung kita ataupun yang memiliki teladan yang baik bagi kita, yaitu Kristus. Bagaimana dia melihat sesuatu ataupun menilai seseorang. Kita bisa membaca ayatnya di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Dikatakan di sana, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia hanya melihat di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, kita bisa baca juga di sini, kita bisa mengerti ya makna daripada pernyataan Tuhan di sini, bagaimana dia melihat sesuatu itu bukan dari penampilan luarnya saja, melainkan dia melihat ke dalam hati. Ya, Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha mengenal kita semua ciptaannya, dan dia melihat ke dalam hati setiap ciptaannya. Di dalam Yeremia 20 ayat 12 dikatakan, Iya, Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Sekali lagi, Tuhan melihat batin dan hati seseorang. Dikatakan juga di dalam Yeremia, di dalam Matius 9 ayat 2, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Dan ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Bapak Ibu yang terkasih ataupun saudara-saudara yang mendengarkan renungan ini, di dalam cara Tuhan melihat seseorang, dia melihat ke dalam hati, dan saat dia melihat ke dalam hati, dia bisa mengetahui seseorang itu imannya seperti apa ya. Dan di dalam hati itulah Tuhan melihat iman yang terpaut padanya, dan akan membuat pekerjaan Kristus akan berhasil ataupun tergenapi di dalam orang tersebut ya. Di dalam Markus 2 ayat 5 dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah, hai engkau orang lumpuh, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Sekali lagi, saat dia melihat ke dalam hati seseorang, yang dia lihat di sana ada iman, jika memang ada iman. Kalau tidak ada iman, beda lagi ya. Dalam kasus ini Tuhan melihat di sana adanya iman yang terpaut kepadanya. Maka dengan hal ini Tuhan pun bisa melaksanakan pekerjaannya terhadap orang itu. Allah melihat pribadi bukan sebatas kulit
luarnya saja, tetapi jauh ke dalam lubuk hati setiap ciptaannya. Dan Tuhan dengan kasih-Nya yang lembut dan tulus mengubahkan hati yang gentar, hati yang ciut, yang lemah menjadi hati yang kuat, yang berhasil, yang berani, ya, dan akan melakukan hal sesuatu itu menjadi berhasil sesuai dengan kehendak dan harapan Tuhan sendiri. Saudara-saudara, biarlah dalam kehidupan kita juga kita memiliki cara melihat, cara pola pandang atau mengikuti teladan Kristus, ya, sama seperti Kristus memiliki hati Kristus, sehingga kita tidak salah dalam menilai sesama kita. Bahkan lagi kita memiliki iman Kristus yang berisi pengharapan akan suatu hasil yang tinggi, ya, suatu hasil yang tinggi sesuai dengan harapan Tuhan sendiri. Demikianlah renungan kita pada hari ini, sekiranya ini membawa pencerahan dan menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkan. Amin.